Action. Conversation is on. Ibu lebih bisa menunjukkan bahwa hidup yang lama dengan hidup yang baru ini Iya, sekarang betul. jadi lebih baik Betul. dengan hidup yang baru, bahwa jadi anak Tuhan ini harus selalu jadi berkat Betul. bagi siapapun di sana Iya, gitu even ya. kita every day, every time kita itu berprogres untuk kita lebih baik lagi. Hari ini nih apa salah nih? Contoh nih Pak, Ya, saya dididik karena ini ya, dididik keras gitu. ya, Sehingga saya orangnya jadi ya nggak jauh dari saya nggak sabaran gitu. Saya juga keras, bahkan kasar gitu. Tapi luar biasanya Tuhan gitu ya, karena kasih karunia-Nya setiap hari pada saat nyetir. Seringkali terus kita mengumpat gitu, contoh gitu ya, mengumpat. Pada saat mengumpat, aduh, kita tiba-tiba dipotong gitu. orang gitu. Kita sudah berhati-hati, otomatis nih mulut jadi Iya. nggak terkontrol. Tapi setelahnya saya tuh jadi punya rasa begini, oh Tuhan diubahkan itu begini ya gitu. Ada rasa keinginan, kesadaran diri saya sendiri untuk aku nggak mau seperti ini. Bukan karena aku ini polisi harus kasih contoh, tapi Tuhan mau aku ini seperti Tuhan menuju Iya. kesempurnaan apa? Dengan lemah lembut, kesabaran, tidak mudah marah. Itu yang saya minta tiap hari, dan puji Iya. Tuhan, saya sudah nggak mengumpat gitu. Dan itu buat saya itu proses gitu. Dan Iya. untuk menggiring, memotivasi orang ke hal-hal yang seperti itu memang butuh hati. Kita bisa mendorong orang seperti kita mendorong barang. Iya. Tapi mendorong hati itu susah gitu. Kalau tidak benar-benar hati juga Ada ada niat terlibat. di sana Iya, gitu. betul. Cuman saya bisa membayangkan, ini joke aja ya Bu ya, Iya. joke aja nih. Ibu pakai baju seragam, Iya. ibu dipotong, ibu ngumpat. Aduh, luar biasa. Ngumpat di dalam hati aja. Oh, Ya di dalam mobil, dan pada saat Oke. bersama anak-anak otomatis anak-anak kan mengadopsi Lihat juga, gitu, Pak. iya. Tapi ibu pernah nggak sih Bu, misalnya ibu pakai baju pas berangkat lah kerja gitu, tiba-tiba ibu dipotong lah atau di apa gitu kan, misalnya orang yang melanggar lah gitu. Iya. Pernah nggak sih Bu kejadian gitu terus ibu turun gitu, misalnya menyelesaikan gitu Bu, misal? Enggak sih, kalau Enggak ya? sampai turun enggak. Tapi kalaupun begitu saya hanya buka kaca, kaca. karena lalu lintas kan tidak memungkinkan buka Iya. kaca. Saya bilang hati-hati, hati-hati ya gitu. Pakai spionmu, saya bilang begitu. Ya paling begitu aja. Oh, Jadi oke. jadi enggak sampai turun mengganggu orang Iya, juga, iya. kan kurang elok gitu. Cuman yang lihat juga yang ibu, Akhirnya tahu, oh Iya. dia pakai baju iya, gitu. yang ibu tegur, Iya. wah ini Bu polisi nih. Iya, Saya mesti hati-hati lagi iya nih. betul. Oke Bu, kalau dari sisi anak-anak Bu, ada nggak yang mau cita-cita seperti Ibu gini? Karena kan dua-dua psikologi semua Bu. Kalau yang pertama kayaknya enggak, kayaknya dia benar-benar enggak mau. Kalau yang kedua itu anak saya yang kedua, awalnya lulus SMA pingin jadi polisi, mau daftar. Tapi ya Tuhan tuh punya rancangan yang terbaik gitu. Prosesnya dibikinlah dulu, ada alasan inilah yang dimau, dia masuk Akpol gitu ya kan. Oke. Ya dia masuk Akpol. Tapi untuk daftar Akpol tingginya kurang setengah senti. Jadi akhirnya dia berdoa, coba kamu berdoa, Tuhan mau kemana sih? Mama kok nggak yakin anak mama itu mau jadi polisi. Polisi itu berat loh, saya bilang. Bener ya nggak dipuji, saya bilang. Salah, padahal belum bukan salah murni, itu dihujat minta ampun. Dihujat, Harus punya disorot. mental, saya Iya. bilang. Harus punya mental. Kamu lihat mama kan, saya bilang. Kamu sering bilang, aduh aku nggak mau hidup kayak mama. Orang istirahat, orang liburan, mama malah kerja gitu. Iya. Saya bilang, benar-benar loh Kak, ini harus kamu dedikasikan untuk Tuhan, bahwa kalau kamu jadi polisi ya memang kamu mau jadi berkat gitu. Dulu mama nggak paham itu, cuma kesininya mama itu dibawa Tuhan untuk saya harus jadi berkat gitu. Dan akhirnya berubah pikiran nggak Bu? Yang kedua. Akhirnya ya saya banyak berdoa dan banyak ngobrol dengan anak saya. Iya Ma, aku harus punya talenta dulu. Aku harus punya punya talenta supaya talenta itu nanti bisa aku pakai untuk jadi berkat. Salah satunya kalau aku jadi psikolog dulu Ma, aku bisa mentreatment nih polisi-polisi supaya benar-benar melayani dengan baik. Oh, saya situ mau nangis rasanya. Ya ampun Tuhan, nyampe kepada pemahaman seperti itu. Iya. Itu buat saya luar biasa. Sedangkan saya dulu lulus SMA itu masih bodoh gitu kan. Gak tahu kemana masihan gitu ini ya. berpikir seperti itu.
Ya kami orang tua support, saya dan papanya anak-anak support Iya. gitu. Iya. Ibu kembali ke misalnya ke masalah keluarga ya Bu ya. Ya, Biasanya kan kalau profesi gitu, misalnya profesi orang tuanya eh, polisi gitu misalnya, nurun gitu. itu kan bisa nurun. Tapi yang terlebih lagi kan biasanya kita kalau ngomong ke polisi, militer atau itu kan disiplin, Ya. lalu tegas Ya. gitu. Itu ibu bawa sampai ke bawa ke rumah nggak Bu dalam mentreatment anak-anak gitu atau mendidik anak-anak? Di awal iya, anak pertama tuh yang paling kena tuh. Oke, Jadi masih didikan ala militer gitu. oke, Tapi setelah saya mengenal Tuhan berangsur tuh. Berangsur gitu. Iya ya gitu. Kita nggak bisa mengubahkan orang dengan memaksa. Dengan Oke. otoriter. Dengan kasar nggak bisa. Iya. Tapi jadi teladan. Tapi memang susah untuk membawa diri saya pribadi sendiri untuk benar-benar oh ya bahwa tugas saya itu menjadi teladan bagi anak-anak gitu. Jadi seperti itu. Nah, Ibu, satu lagi nih Bu, gini, ada pengalaman hidup baru Ibu yang sekarang Ibu jalanin gitu kan? Ya. Ada temen atau kolega lah Bu, atau siapapun lah yang kenal dengan Ibu Ruth gitu, merasa, Bu Ruth, kamu kok berubah gitu ya? Atau Anda kok berubah gitu sekarang ya? Maksudnya berubah jadi lebih baik gitu? Atau ya orang-orang melihatnya biasa aja sih Bu. Gimana sih Bu? Ada nggak ya Bu yang langsung ngomong kayak gitu Bu? Ada yang ngomong teman, tapi buat saya itu nggak terlalu berarti ya karena orang lain dia nggak hidup dengan saya. Dia nggak tahu bagaimana 100% keadaan saya gitu, karakter, kepribadian. Yeah. Tapi statement itu keluar dari papanya anak-anak. Dia menyampaikannya tidak langsung ke saya, tapi kepada teman saya, teman sangat akrab saya, Polwan juga. Sampaikan, iya ya beda sekali dia sekarang. Dia itu lebih dewasa, lebih bijaksana, dan diajak ngomong tuh lebih enak. Dia bilang gitu. Meskipun hanya kalimat seperti itu, seiring berjalan saya melihat, Pak, di mana-mana kita hidup di dunia. Pada saat orang divorce, 99% tuh semuanya berseteru. Tapi kami karena kasih karunia Tuhan juga jamah hati mantan anak papanya anak, kami baik kayak teman gitu. Bahkan sering kami jalan, bahkan yang tidak pernah terjadi. Kami berbagi anak-anak itu luar biasa. Yeah. Terus kami masih bisa saling pinjam duit loh Pak. Padahal seringkali ini bukan guyonan tapi ini fakta terjadi. Yang saya tangani juga begitu. Kok mau pinjeman duit? Bagi waktu membagi anak aja nggak mau. Merasa diri lebih benar, lebih baik gitu. Kalau kami nggak saling pinjam duit. Boleh nggak? Oke. Toh apa yang saya pandang? Kalau saya mendapatkan kasih karunia Tuhan keselamatan, hak dia juga dong mengenal Tuhan melalui hidup saya. Hanya itu saja. Iya. Jadi istilahnya ada ya kembali tadi sih, ada berkat yang mengalir gitu. Betul. Sehingga orang lain bisa merasakan dan melihat. Betul. Oh ini ada perubahan gitu. Hak papanya anak melihat, oh iya kami memilih Tuhan yang benar. Ada buahnya gitu melalui hidup kami. Nggak perlu kami ngomong gitu. Iya. Jadi dari perbuatan, dari perkataan yang kita keluarkan sehari-hari gitu ya Bu. Iya betul. Orang bisa melihat gitu. Nah Ibu, seberapa jauh sih proses yang Tuhan bentuk dalam diri Bu Ruth nih sampai sekarang ini? Apakah Ibu merasa that's it, Tuhan ini sudah selesai nih pembentukan saya, atau Ibu masih berproses nih? Masih berproses Pak. Okay. Tapi yang terbesar menjadi fondasi mengikut Tuhan itu sudah Tuhan kasih prosesnya di awal sebagai fondasi. Jadi ke sini saya sudah paham dan dua hal yang di awal, tiga hal di awal itu yang saya ingat betul lahir baru. Satu hal, Tuhan kenapa kok aku gitu? Kenapa bukan orang tuaku dulu aku tinggal ngikut? Atau kenapa bukan suamiku dulu? Oke, itu siapa Tong? Itu pertanyaan pertama ya Bu ya, yang muncul di Ibu waktu itu ya? Yes. Oke. Yang kedua, Tuhan suruh saya mengampuni. Oke. Itu yang berat Bu. Ampuni, berat banget Pak gitu. Jadi ini berkaitan. Pertanyaan pertama dan kedua ini yang berkaitan. Iya. Tuhan berat gitu. Tapi aku mau karena kau yang memiliki hidupku. Kau yang memiliki hidupku, kau pasti lakukan apapun yang kau mau Tuhan. Tolong aku supaya aku itu mau ngikut. Hanya doanya ya gitu ya di awal gitu.
Tidak ada yang menuntun. Itu. Dan yang ketiga, yang menjadi dasar yang luar biasa sehingga banyak anak-anak Tuhan tuh goyang pada saat nih contoh. Oh lihat pendetanya misalnya berbuat terlibat atau pidana atau apa yang berbuat yang buruk. Mereka udah lepas dari gerejanya gitu. Itu yang saya alami di awal. Saya mengikut Tuhan ya karena Tuhan. Bukan karena pribadi atau alasan manusia. Sehingga pada saatnya orang yang mendoakan saya lahir baru. Dia meninggal karena HIV AIDS. Ya Pak ya. Iya benar. Dan dulu pola hidupnya itu ya. Tapi diubahkan Tuhan pada saatnya. Saya itu apa ya? Dia dihujat orang. Oh nggak ngefek. Kamu tetap dipakai Tuhan buat saya gitu. Jadi bukan karena kamu tuh udah nampak buruk gitu ya. Karena orang membuka aibmu gitu. Sehingga kamu nggak ada artinya. Oh tidak, Tuhan pakai kamu. Jadi saya bersyukur. Satu, bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Saya pernah memberikan kesaksian ini, pertanyaan ketiga ini di sebuah gereja kesaksian. Karena apa? Pada saatnya sinode itu terlibat, salah satunya ya pengurusnya itu terlibat persetubuhan terhadap anak, gereja itu jadi sepi. Karena orang-orang kecewa gitu. Ya, orang-orang kecewa. Loh ngapain kamu kecewa? Tuhan yang memanggil kamu, nggak level kalau Tuhan yang memilih kamu, memberikan keselamatan, kok kamu bandingkan dengan hamba Tuhan sekalipun. Masih manusia gitu. Kita harus pandang Tuhan. Di situ saya mengerti 3 hal ini yang di awal yang membuat pondasi saya kuat. Jadi saya kesini paham, oh mengampuni itu gampang buat saya gitu. Karena di awal saya sudah mengalaminya, apa sih menjadi poin-poin kita harus mengampuni. Saya sadar dan paham betul gitu. Nah, semakin kesini Bu, Ibu merasa bahwa Ibu harus dituntut menjadi apa lagi Bu? Dalam artian selain dari 3 yang hal itu yang tadi basic Ibu udah sampaikan gitu. Sederhana Pak. Yang kita perbincangkan dari tadi kan kita harus menjadi berkat. Kita menjadi teladan. Gak semudah kita mengucapkannya. Sedangkan kita tuh berperang dengan diri kita sendiri, keinginan daging kita gitu. Khawatirnya kan kita bisa kepleset kan Bu? Iya, betul. Tapi bukan mengexcuse bahwa kita itu boleh berbuat. Pada saatnya apa nih yang membuat motivasi kita itu lurus benar bahwa oh ya salah, segera balik. Oh ya ini arahnya mau salah nih, oh salah nih, segera balik. Jangan disembunyikan, banyak sekali dosa. Kita menyembunyikan dosa, mengkip dosa sehingga apa? Ya beranak pinak itu dosa gitu. Tapi kalau kita itu membukanya, ya mengakuinya benar-benar di hadapan Tuhan. Saya benar-benar terinspirasi pada saat saya membaca di 2 Timotius 2 ayat 19b gitu ya. Barang siapa menyebut Tuhan, hendaklah dia meninggalkan kejahatan. Duh, di situ saya bilang, memang kan Tuhan nggak maksa ya, hendaklah meninggalkan kejahatan. Buat di situ, aduh Tuhan itu benar-benar luar biasa. Bisa saja di awal saya merenungkannya gini, bisa saja Tuhan sudah mengulurkan keselamatan buat saya. Terus pada saat itu saya menolak 10 tahun yang lalu. Saya juga yang rugi gitu. Saya yang rugi. Jadi saya bertumbuh dari hari ke hari. Jadi pada saat saya membaca Alkitab, saya tuh orang yang agak ruwet Pak gitu. Bahkan saya berulang membaca sehingga saya tuh paham dan saya garis bawahi. Oh ini dengan pengalaman saya yang ini, oh ini ya yang ini. Oh ini ya. Dan Tuhan sering mentreatment saya bukan karena khotbah atau ini, tapi Tuhan itu membuat saya mengalaminya dulu. Baru Tuhan tuh kasih. Nanti peneguhannya pada saat ibadah. Seperti ini khotbah maksudnya ini. gitu. Kayak gini ya. Jadi di situ saya merenungkannya. Jadi itu benar-benar yang jadi, ya kiranya itu benar-benar menjadi pagar yang luar biasa, pagar iman buat saya yang luar biasa. Saya sampaikan sama anak-anak. Ingat ya, hari-hari ini saya bilang kalian anak perempuan. Hari-hari ini banyak yang karena pasangan, menikah, meninggalkan Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan kita nggak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Kalian tahu kan contohnya mama berani meninggalkan semua yang mama punya untuk menerima Tuhan. Iya Ma. Nah itu. Kalau saya lihat tadi sih sebetulnya Ibu nggak ruwet sih ya. Cuman Ibu penasaran, orang yang penasaran aja sih. Pengen tahu lalu detail, pengen tahu seperti apa gitu. Dan
Ya bahasa kerennya sih Ibu ini orang yang kritis. Saya nggak tahu apakah saya salah atau enggak, tapi mungkin Ibu adalah orang yang Ya, kritis. ya, ya, betul. Melihat. Saya bisa menyampaikan sama mantan suami saya dulu. Hmm, Zaman kami masih ini ya, dia punya kebiasaan. Mohon maaf ini bukan bicara kita Ya. aib, tapi kita belajar dari kehidupan kita. ya. Dulu sukanya minum minuman keras. Hmm, Sampai saya orang yang saklek, Pak. Saya dididik itu saklek. Salah ya salah, benar ya ya benar gitu. Oke. Punishment ya punishment, tapi satu, Hmm, tidak ada kasih di situ. hmm. Tidak ada pengampunan di situ. Di Jadi punishment-nya itu ya Bu ya ya. betul. Jadi saya pernah gitu mengetahui bahwa udah kalau kamu pola hidupnya seperti itu, minum, kamu nggak usah menuntut saya baik, anak-anak juga baik. Karena apa? Imam itu bukan hanya untuk diturutin, untuk diikutin, tapi punya kewajiban untuk menjadi teladan. Saya Ya, bilang. menjadi contoh. Di mana teladan? Jadi pada saat saya baru satu anak umur baru 3 tahun, 4 tahun, pikiran saya sudah segitu. Oke. Gitu Pak. Tapi semakin kesini kan semakin baik kan Bu, Luar mantan biasa. suami, iya. Luar Oke. biasa gitu. Nah, Ibu, satu hal yang saya juga mau tanyakan Bu. Dengan proses Tuhan sampai sekarang ini Ibu berjalan nih. Ibu masih merasa ingin Tuhan membentuk Ibu sebagai apa? Atau seperti apa Bu? Saya nggak jauh-jauh Pak. Cita-cita saya, doa saya tuh Tuhan satu hal. Tunjukkan gitu bahwa aku memilih Tuhan yang benar. Oke. Bahwa Bahwa keputusan aku Ibu nggak memilih salah Tuhan gitu yang ya? hidup. Karena apa Pak? Saya diproses pada saat saya lahir baru. Saya dimaki-maki orang, dihujat orang. Tapi justru pada saat saya dihujat, saya dimaki-maki, iman saya bertumbuh seperti bola bekel dilempar. Makin dengan tekanan keras dia Membal ke atas. membalnya Iya, lebih tinggi gitu. Dan di situ saya berproses gitu. Yang saya minta, kalau berkat, aduh luar biasa Pak, sudah saya hidup, sehat, terhormat gitu ya. Sampai dengan hari ini itu udah bukti pemeliharaan Tuhan. Saya nggak perlu bicara lagi kalau soal itu. Yang kedua, ubahkan aku Tuhan gitu. Ini masih berproses supaya aku itu jadi lebih sabar. Aku itu lemah lembut gitu. Aku itu lepaskan kesombongan gitu ya. Bahkan hal-hal sepele gitu. Saya habis melakukan sesuatu Pak, saya koreksi diri. Aduh, kayaknya aku ini tadi salah. Ampun ya Tuhan. Ampun Tuhan gitu. Jadi ya meskipun udah lewat tapi alarmnya Tuhan bahwa kita itu salah itu segera gitu. Ya. Jadi ada sensitivitas alarm Tuhan supaya nyala ini kalau kita salah betul, gitu. Betul. Tapi memang benar sih Bu, tadi mohon maaf nih, tadi saya ketemu Ibu pertama kali saya udah langsung bisa lihat bahwa oh iya, kalau wanita polisi ini Oh ya. ngomongnya pasti Iya, kaku iya, gitu kan. ada Ya, tegas-tegasnya di iya. situ gitu kan. Beda dengan misalnya wanita karir yang Iya. biasa gitu. Oke Bu, tapi ya semakin kesini sih kita ngobrol, kita diskusi ya nggak kaku-kaku amat sih dari Bu Ruth sendiri. Ya, itu yang menjadi PR saya begini Pak. Pada saat saya di tempat atau di lingkungan yang baru gitu. Iya. Memang manusia ini mostly suka memandang itu kan covernya dulu gitu. Iya. Dan saya selalu di awal itu dipandang yang sombong lah gitu ya, yang judes lah gitu ya. Iya. Padahal setelah mereka mengenal, kok jauh sih dari kesan itu gitu. Bahkan saya tuh, kamu itu sebenarnya orang yang sangat nggak tegaan. Nggak tahu lah saya bilang. Yang penting hati saya ya adanya begini. Tapi Iya. saya nggak pernah berpikiran yang ini. Dan itu Iya. yang mau saya juga supaya saya sih itu juga nggak bingung atas penilaian orang, tapi rasanya jangan jadi batu sandungan keberadaan saya gitu. Ya, ya ada pepatah kan kalimat bijak Bu, don't judge the book by its cover kan Iya. Bu. Jadi kalau lihat casingnya doang, Iya, betul. orang pasti takut duluan Bu. Ya itu pedang bermata dua. Saya Iya. bicara seperti itu ya itu juga berlaku buat saya. Gitu. Iya betul. Nah Ibu, kalau tadi saya sedikit bertanya mengenai Tuhan ingin proses Ibu seperti apa untuk hari ini gitu ya dan sebagainya. Sekarang kalau cita-cita Ibu nih, impian Ibu nih, baik mungkin keluarga, baik mungkin karir mungkin ya Bu ya, atau mungkin pelayanan lah atau apapun dalam kehidupan Ibu. Ada goal yang belum kecapai nggak Bu di hidupnya Bu Ruth sekarang? Saya percaya ya kalau goal itu ya kekuatan kita manusia, tapi pada saatnya saya percaya Tuhan punya cara dan punya waktu gitu. Terkhusus itu pergumulan buat keluarga besar saya. Dalam keluarga besar saya tidak ada yang hanya saya satu-satunya. Yeah.
Bapak saya bahkan masih keluarga besar saya itu yang menjadi kerinduan saya. Oke. Saya nggak bermuluk-muluk bahwa oh iya dia apa dan gimana, tapi oh iya dia percaya bahwa pilihan saya, bahwa saya percaya Yesus itu adalah Tuhan. Mereka ikut percaya itu udah luar biasa. Dan itu bertahap sudah mereka sangat welcome. Oke. Gitu. Nah, dari anak-anak ibu juga misalnya ibu juga dalam tanda kutip nih, ibu juga menuntut mereka untuk bisa jadi berkat juga bagi teman-temannya gitu kan Bu, dalam kehidupan sehari. Ibu Iya. punya cara atau warning untuk mereka seperti apa sih Bu? Saya tuh nggak pernah bilang sama mereka bahwa kamu harus jadi berkat, nggak. Karena saya belajar dari diri saya sendiri. Ya. Tapi adanya saya justru shock pada saat mengambil rapot misalnya. Mengambil rapot nih, anak saya yang kecil contoh yang SMP. Di Petra pada saat saya ngambil, Bu gimana? Anak saya itu manja nggak di sekolah gitu. Saya nanya, oh jangan, Ibu jangan bilang seperti itu. Justru dia dibandingkan teman-temannya, dia sangat helpful gitu. Dia sering nanya ke saya, Mem, apa yang bisa saya bantu gitu. Jadi saya shock gitu. Ini yang kelas 3 SMP Bu? Iya. Oke. Oh my God gitu. Saya gitu. Oh Tuhan, itu rasanya seperti hadiah buat saya. Karena apa? Saya memberikan contoh ya. Apa yang bisa saya contohkan gitu. Kadang saya nanya, kalau libur Sabtu dan Minggu misalnya, terutama kalau Polrestabes kan nggak libur tuh hari Sabtu. Minggu misalnya, masih ada perkara yang harus saya tangani berhadapan dengan orang. Saya ajak mereka gitu. Mungkin ya mereka melihat dan kasih karunia Tuhan memberikan hikmat supaya mereka itu mengerti, oh mamaku jadi berkat ya buat orang lain. Tanpa saya harus bicara gitu. Tanpa saya harus bicara, dan itu saya seperti dapat hadiah. Itu sepele, mungkin nggak ada nilainya ya gitu. Wah, orang berharap seorang ibu gitu ya, orang tua berharap, oh kalau dapat prestasi anaknya baru nih, oh bangga loh. Ini saya bilang, oh my God, saya sampai nangis loh. Beneran Mem, saya bilang beneran Mem. Iya Bu, dia helpful. Bahkan saya mintain tolong karena dia itu matematika lebih gitu. Tolong ya pandu gitu. Saya nanya sama anak saya pulangnya, Dek, kenapa kamu bantuin? Aku bisa apa, Ma? Apa yang aku punya ini yang aku bisa bagikan. Kenapa kamu ada di antara temenmu? Saya nanya motivasinya. Di antara sekian temenmu yang harus kamu bantu matematika, kenapa kamu milih dia? Satu, Ma, pertimbangannya. Aku udah kenal dia karena dia satu SD sama aku. Jadi akan lebih mudah komunikasinya. Oh, artinya anak ini bertumbuh tanpa saya ajarin karena Tuhan mendidik dan membentuk secara pribadi. Sehingga iya caranya itu sebenarnya juga mulai kritis. Dia punya pertimbangan-pertimbangan gitu. Sedangkan kita orang tua kalau enggak benar-benar ini botol, isinya air. Enggak perlu seperti itu. Kasih karunia Tuhan tuh luar biasa. Jadi mungkin melihat cara ibu kerja juga sih, dia menganalisa ya. Kalau ini teman saya SD, sama-sama SD pasti enak nih ngomongnya. Iya betul. Lain daripada kalau orang lain gitu. Iya betul. Oke. Bu, saya senang sekali nih ngobrol dengan Bu Ruth nih. Bu, pertanyaan terakhir bagi Ibu nih. Kira-kira Bu, Ibu ada pesan nggak bagi junior Ibu lah atau bagi pemirsa nanti? Bagaimana kita ini dalam bekerja, kita sebagai anak Tuhan harus bagaimana gitu dalam berbagai profesi, Bu? Satu yang menjadi pergumulan saya. Seringkali Tuhan itu diabaikan pada saat kita menjalankan pekerjaan sekuler. Tuhan nanti aja pada saat ibadah gitu. Itu justru salah. Saya sudah membuktikan bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan pekerjaan saya khususnya. Pada saat kita itu mengutamakan Tuhan, nggak perlu meluangkan waktu yang berlama-lama, tapi setrumkan hati kita dengan Tuhan pada saat kita melaksanakan tugas. Pada saat contoh gitu, saya waktu di Polrestabes Surabaya, karena berkaitan dengan tindak kriminal gitu ya, tindak pidana. Suatu saat ada pelaku, ini umurnya udah hampir 60 tahun, 55 tahun lah. Pelakunya bapak-bapak, dia mencabuli anak gadis umur 12 tahun. Pada saatnya atas pertimbangan ya, kita sudah gelar perkara, tidak ditahan gitu. Hasil keputusan gelar perkara tidak ditahan.
Dan dia hanya wajib lapor hari Senin dan Kamis. Oke. Setelah 3 minggu berjalan lancar, tersangka itu hilang Pak, nggak wajib lapor. Saya tuh gini, Tuhan tuh hanya ngasih tahu saya, aku mau ngajarin kamu bagaimana kamu benar-benar melibatkan aku sungguh-sungguh bahwa aku itu ada dalam pekerjaan sekuler. Oke. Kamu hanya duduk diam berdoa, sampai itu aja yang tahan nggak kita? Nggak tahan Pak. Tahan kita nggak tahan. Tapi saya percaya itu. Ya. Akhirnya saya mencoba gitu. Coba deh cari ke Jombang. Kenapa juga saya suruh Jombang? Saya juga nggak tahu. Saya suruh Jombang. Nggak dapet Pak. Sudah hilang duit, hilang waktu, Nggak ada hasil. tambah stres pikiran. Akhirnya saya kembali lagi. Tuhan, aku mohon ampun. Aku itu nggak nurut sama Engkau. Setelah itu Pak, saya setiap di kantor, kapanpun Tuhan ingatkan, saya berlutut di ruangan saya tuh. Tuhan tolong. Saya sebutkan namanya. Bapak tahu kurang lebih 1 bulanan lah dia hilang. Tiba-tiba siang itu dia datang di antar anaknya. Di antar anaknya. Saya dikasih tahu penyidiknya. Bu, itu tersangkanya udah datang. Gimana ceritanya? Di antar anaknya Bu gitu. Setelah bapak itu datang. Begitu saya belum datang nih, tapi udah OTW ke Polrestabes. Saya dikasih tahu sama anggota saya sudah berlutut, saya sudah nangis, belum ketemu nih orangnya. Lagi begitu datang bapak itu lihat saya nangis. Ibu jangan nangis, saya sudah datang. Selama ini saya itu benar Bu, mau dibawa disembunyikan sama keluarga saya di Jombang. Tapi saya nggak mau karena saya tahu ibu itu baik sama saya. Gitu katanya. Aduh. Terus akhirnya saya tuh gandol truk katanya. Dari arah Mojokerto gandol truk, bukan kembali ke Surabaya rupanya truk itu, malah ke Tuban. Jadi selama 2 minggu dia itu luntang-lantung di Tuban, pindah tempat tidur, numpang di masjid dan sebagainya. Saya 2 kali Bu ngimpiin ibu, dan di situ saya percaya, oh Tuhan itu benar-benar apa yang kita doakan dengan iman, yaitu nyata gitu. Tapi seringkali kita itu pada saat melakukan pekerjaan sekuler, Tuhan jauh-jauh deh. Karena apa? Tuhan itu terlalu lurus, Tuhan itu terlalu benar. Jadi nggak mungkin kita itu pekerjaan sekuler itu digabung sama Tuhan, dan itu yang salah. Tuhan nanti aja deh gitu. Libatkan Tuhan bersama-sama kita selalu. Maka satu, bukan hanya kita menuntaskan, tapi kita juga menjadi berkat gitu. Iya. Kira-kira begitu. Oke Bu, sangat menarik nih Bu ya, dalam artian dari apa yang Ibu udah sampaikan panjang lebar tadi, dan biar ini jadi berkat deh Bu bagi pemirsa gitu ya. Amin. Bagaimana Tuhan melihat teman-teman pemirsa di sana bisa melihat Tuhan bekerja dalam segala kehidupan kita nih harusnya. Amin. Amin. Jadi pesan dari Ibu juga bahwa dimanapun kita berkarya, kita jangan halangin Tuhan untuk juga hadir di sana gitu. Tuhan sebetulnya sudah hadir, tapi seringkali kita yang memblok Tuhan gitu. Tuhan jangan dulu, ini bagian saya. Tuhan nanti aja kalau sudah saya kesulitan baru saya panggil. Betul. Oke Bu Ruth, terima kasih banyak untuk waktunya Bu. Salam untuk anak-anak, salam untuk keluarga Ibu. Terima kasih. Biarlah Tuhan proses Ibu terus. Amin. Sampai dengan apa yang Ibu impikan menjadi anak Tuhan, dan dalam segala kehidupan Ibu bisa, pergumulan ini bisa menghasilkan yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Oke, Sobat Podcast, ini biar jadi sama-sama menjadi inspirasi, sama-sama menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Cut. Conversation is off. Halo Sobat Podcast, terima kasih udah ngikuti video podcast ini sampai selesai. Like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa komen kalau Sobat Podcast ingin request tema untuk kami bawakan ya. God bless.